kabarnya guys? Diberkati Tuhan. Siap. Apa kabarnya? Diberkati Tuhan. Kok kedengeran suaranya ya ampun. Apa kabarnya? Apa kabar? Apa kabar? Serem ya, serem. Oh iya betul. Tiba-tiba ada yang jawab. Serem juga. Biasa. Oke guys, daripada kita nunggu ada yang jawab di sana, nggak tahu siapa, kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau meluluhkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sins and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign
kami semuanya oleh karena kemurahan-Mu, karena darah yang tercurah di atas kayu salib yang menyelamatkan kami, yang membersihkan kami, menyucikan kami. Itulah kami saat ini Tuhan. Itulah keberadaan kami saat ini Tuhan. Semua hanya karena darah-Mu yang sudah tercurah, yang menyelamatkan kehidupan kami. Besar kasih karunia-Mu, besar anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah berkat kemurahan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Layaklah Engkau kami puji Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan. Layaklah Engkau kami sembah, kami muliakan. Karena Engkau Allah, karena Engkau Tuhan, Engkau juru selamat hidup kami, yang sudah memanggil kami, menyelamatkan kami dan memindahkan kami dari dunia kami yang lama Tuhan, dari kejahatan kami, dari dosa kami, menuju terang-Mu yang ajaib yang menyelamatkan kami. Saat ini kami hidup dalam terang-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kasih-Mu. Tidak ada lagi kuasa kegelapan. Tidak ada lagi kuasa-kuasa masa lalu yang menghimpit kami. Tapi kami hidup di masa yang baru, masa pribadi yang baru, masa yang baru bersama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan. Kau membebaskan kami, menguasai roh kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dengan bebas kami memuliakan Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, menyanjung Kau Allah yang maha tinggi. Tiada ternilai besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami dengan hati bersuka cita di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ternilai salibnya Tuhan, salib yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Di hatimu terukir namaku, di hatimu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Engkau menghampiriku. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih
dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup. Oh, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Halo guys, mari kita satu hati dalam doa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan, buat kesempatan yang indah ketika kami ada di hadirat, ketika kami mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua, baik hamba-Mu di sini maupun umat-umat-Mu, anak-anak muda yang menjadi pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, urapi mereka dengan urapan-Mu, sehingga kami boleh sama-sama mengerti kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang kami dapat mengerti. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah kemerdekaan.
setiap orang pasti ingin merdeka. Tidak ingin dijajah, tidak ingin dibelenggu, ingin selalu merdeka. Firman Tuhan kita sama-sama baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya bukan pola pikir, bukan kemampuan saudara saya, tapi kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus sendiri yang dapat memerdekakan saudara dan saya, sehingga rohani kita terbebaskan. Ya, kita tidak dibelenggu oleh kekuatan si iblis yang membelenggu pikiran dan hati kita. Tapi kadang-kadang saudara, ketika kita sudah merdeka, kita suka atau juga belum move on, ya, serasanya masih seperti yang suasananya masih seperti yang dulu, ya, tidak move on, ya. Ini ada sebuah contoh yang dapat kita. Pedagang buah yang memikul buahnya begitu berat, berjalan kaki sekian jauh. Di tengah perjalanan, ada seorang yang baik hati membawa kendaraan terbuka dan mengajaknya untuk bersama-sama. Kemudian pedagang buah itu menaikkan dagangannya. Dia naik ke mobil terbuka itu. Tapi apa yang dilakukan? Di atas mobil bak terbuka itu dia memikul kembali dagangannya, saudara. Sehingga beban itu tidak terlepas. Dia tidak dimerdekakan meskipun dia naik kendaraan itu. Itulah yang terjadi terhadap kita seringkali, ya. Kita tidak move on, tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dimerdekakan. Marilah kita menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu saudara, ya, sehingga kita dapat move on, tidak terbayang-bayangi oleh hal-hal yang lama, ya. Jangan baper kalau kita melayani Tuhan, ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus berubah, ya, berubah budimu, ya, pembaharuan budimu, ya. Kita sama-sama baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Dunia ini, lingkungan ini, situasi sekarang ini, jangan kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia ini banyak menawarkan kebenaran, saudara. Kebenaran itu relatif dan sangat subjektif, tergantung siapa yang mengatakan. Tapi kita sama-sama umat-umat Tuhan, kita satu hati, supaya standpoint kita sama, bahwa kebenaran itu adalah kebenaran di dalam Kristus. Sama-sama kita katakan, kebenaran di dalam Kristus. Kalau kita sudah sampai di standpoint ini, kita harus yakin bahwa kebenaran itu pun yang akan memerdekakan saudara-saudara dan saya. Dari situ kita akan bisa mulai berubah, ya, merubah pikiran, merubah hati kita. Ada sebuah contoh yang paling sederhana, ya. Kita buka sama-sama dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat.
Saudara, ini sebuah contoh bagaimana Alkitab menjelaskan orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Satu ketika Yesus masuk ke dalam kota Jericho, ada seorang pemungut cukai. Dikatakan dia kepala dari pemungut cukai. Tentunya kalau kepala, dia orang yang kaya, dia orang yang bermartabat, dan dia bekerja untuk siapa? Untuk Romawi, Karena ketika itu bangsa Israel, sedang dalam penjajahan Romawi, sehingga dia mengutip cukai dari semua orang yang ada di dalam bangsa Israel itu untuk memberikan cukai itu pada pemerintahan Romawi. Dia sangat dikenal karena itu mungkin dia memeras, mungkin dia menggunakan kekerasan untuk semua rakyat membayar cukai. Tetapi saudara, dikatakan di dalam kisah ini, meskipun dia kaya, meskipun dia hebat, meskipun dia bermartabat, ternyata ada satu titik yang kecil yang dia tidak dapatkan. Kekayaan dia dapatkan, kehormatan dia dapatkan, tetapi ada satu celah kecil yang dia tidak dapatkan. Siapa dia? Sebuah kebenaran. Karena dia tidak menemukan kebenaran, maka pada saat itu dia mendengar bahwa Yesus masuk ke dalam kota Jericho. Dia berusaha ingin melihat Yesus. Seperti apakah Yesus? Karena dia badannya pendek, dia berusaha untuk naik ke sebuah pohon ara dan ingin melihat Yesus. Siapakah Yesus? Singkat cerita, perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Maka Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumah. Perjumpaan, pertemuan Yesus dengan Sakeus, sehingga Yesus mau datang ke dalam rumah. Terjadilah satu perubahan, move on, saudara, Sakeus move on. Apa yang dia lakukan setelah move on ini? Setelah dia mendengar kebenaran firman Tuhan, setelah kebenaran itu memerdekakan dia, meskipun latar belakangnya tadi saya sudah katakan dia pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, orang yang mungkin kejam, suka memeras, suka memaksa. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, kebenaran itu, juru selamat itu, dia dimerdekakan. Sehingga kita sampai kepada ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan, sekarang dia mengenal bahwa Yesus itu siapa? Tuhan. Sebelumnya dia mau tahu siapa Yesus. Dia belum tahu siapa Yesus. Tetapi setelah perjumpaan, setelah dia dimerdekakan, dia move on. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Bukan satu hal yang mudah. Setengah dari kekayaannya, apa yang dia miliki, dia berikan pada orang miskin. Saudara, secara akal pikiran, kalau dia tidak berubah pikiran, wah, berapa besar aku punya aset, berapa triliun aku punya aset, bagaimana setengahnya aku akan bagikan kepada orang miskin. Saudara, secara pikiran ini mungkin tidak masuk di akal, rugi mungkin bagi manusia. Tapi bagi Sakeus yang sudah move on, dia melepaskan setengahnya untuk orang miskin. Bahkan dikatakan selanjutnya, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan sesuatu hal yang mudah, saudara, bahwa Sakeus berubah, Sakeus move on secara pikiran, change his mind and his heart. Nah, ini saudara, ketika kita dimerdekakan, kita harus berubah, baik secara pikiran maupun hati kita. Seringkali kita anak-anak Tuhan, oke lah, hati kita sudah berubah, kita datang berbakti, kita duduk bersama-sama, kita memuji Tuhan. Tapi seringkali pikiran kita tidak berubah.
ya. Kita merasa tidak suka dengan seseorang, pikiran kita merasakan bahwa aku tidak suka dengan dia, ya. Sehingga pikiran ini masih belum berubah, belum move on, ya. Itu kita belum dimerdekakan. Bagi kita saudara-saudara sekalian yang sudah dimerdekakan, change, ya, changing heart and changing mind, berubah hati dan berubah pikiran. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Sakyus? Setengahnya dia akan berikan pada orang-orang miskin. Bahkan kalau ada orang-orang yang dirugikan 4 kali lipat, dia akan kembalikan. Saudara, yang tadinya kaya raya, yang menjadi hebat secara harta, mungkin dia akan menjadi, ya mungkin menjadi sederhana kembali. Dia tidak perhitungkan prestasi, kekayaan, kehebatannya dia, ketika pikirannya diserahkan kepada Kristus. Ini yang sangat luar biasa saya lihat dari kehidupan Sakyus, ya, sangat luar biasa. Dan hatinya ketika itu dia melihat Yesus, terjadi satu perubahan yang dahsyat, ya. Nanti kalau kita lihat di ayat berikutnya, terjadi satu kebangunan rohani di dalam kehidupan Sakyus. Ini saudara yang sangat luar biasa. Ketika hati itu diubahkan, saudara dapat mengampuni, saudara dapat memaafkan, saudara dapat menerima, ya. Meskipun orangnya saudara pernah menyakiti saudara, saudara akan bisa mengampuni, karena pikiran dan hati kita sudah diubahkan. Dan kita menjadi orang yang merdeka, saudara. Sehingga kita waktu melayani Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan, kita ada di marketplace, kita ada di pergaulan kita, mungkin dalam kuliah, ya, dalam mengerjakan tesis, mungkin saudara menjadi orang yang merdeka. Ketemu dosen, ketemu teman, ketemu siapapun, saudara tidak membawa perasaan-perasaan yang membelenggu saudara, ya. Itulah saudara, ketika saudara dibebaskan, hati penuh dengan sukacita tertampak di dalam wajah kita sendiri, saudara. Bahwa kita orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Itulah makna kemerdekaan menurut kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, oleh kebenaran Kristus. Sakyus is changing mind and heart, ya, berubah secara pikiran dan hati. Sekali lagi, itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Belajar. Kisah ini memang kisah yang sangat pendek, hanya 10 ayat, ya. Tapi saudara mempunyai arti yang dalam. Bacalah berulang-ulang saudara tentang kisah ini. Aku banyak diberkati dengan kisah ini. Terjadi satu restoring, ya, satu kebangunan, satu hal yang dibangkitkan, ya, yang sebenarnya dikatakan nanti di ayat selanjutnya dia juga anak Abraham, ya, sehingga Allah memperingati dia. Lukas selanjutnya ayat 9 dan 10 saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, ini saudara yang saya katakan revival, kebangunan rohani. Saudara sudah dimerdekakan, terjadi kebangunan rohani. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, keluarga ini, bisnis ini, kuliah ini, pelajaran ini, pekerjaan ini, karena orang ini pun anak Abraham, ya. Dia adalah anak Abraham, ya. Dia juga umat-umat yang dipercaya Tuhan, ya. Umat-umat kepercayaan Tuhan. Tapi tadinya, ya, dia nggak move on. Sekarang dia move on. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakyus menjadi bagian orang yang dicari Tuhan. Ketika Allah sudah mencari, Allah menganugerahkan keselamatan. Yesus dalam hal ini yang menjadi manusia sudah memerdekakan dia. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolak ketika kebenaran, ketika Yesus mengampuni saudara. Terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Saudara, saya yakin dan percaya, ketika saudara sudah dimerdekakan, in your heart, mind, ya, dalam hati dan pikiran, terjadi satu kebangunan rohani yang dahsyat. Terjadi satu perubahan, ya.
Itulah saudara, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mulai dari situ dia dapat bertindak, dia dapat bersikap, dapat melayani, ya. Kalau di dalam marketplace, saudara dapat berkarir dengan baik, ya. Saudara dapat meraih puncak keberhasilan tentunya setelah saudara dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Itulah saudara firman Tuhan kita pada sore hari. Saya berharap bahwa kebenaran akan memerdekakan you all guys, ya. So please move on, changing heart and changing mind. God bless you. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah kebenaran itu menjadi bagian kami. Terpuji Allah kami yang hidup. Terima kasih buat Yesus yang memerdekakan kami. Terpujilah kami. Berkati anak-anak muda di rumah mereka, di pekerjaan mereka, di kuliah mereka, di pergaulan mereka. Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah, sehingga dia menjadi orang-orang yang merdeka. Kebenaran itu boleh nyata dimanapun mereka berada, sehingga namamu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mendengarkan dan siap melakukan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Nyata pula Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua hanya karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau angkat doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, dari pemerintah kami Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh maju Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Kota Bogor Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintah setempat Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Bogor itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 Tuhan oleh pemerintah, para tenaga medis dan satuan pendukung lainnya yang terlihat ataupun yang berdoa Tuhan. Biarlah penanganan COVID-19 ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami tahu Tuhan kuasa-Mu ada atas setiap pihak yang terlibat Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pasien COVID-19 Tuhan yang sudah positif ataupun masih orang dalam pengawasan Tuhan. Biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rakyat Indonesia Tuhan. Biarlah rakyat Indonesia boleh dipulihkan, dimenangkan bagi kerajaan surga Tuhan. Biarlah Tuhan diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi pandemik saat ini, serta bertahan dalam iman kepada Tuhan. Mereka yang masih bekerja Tuhan, cari nafkah Tuhan, baik yang keluar rumah ataupun kerja dari rumah Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu selalu ada atas setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala-gembala sidang Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia Tuhan, dalam memberitakan setiap firman-Mu. Jikapun terjadi kendala Tuhan saat akan beribadah online Tuhan, biarlah tetap ada dalam urapan-Mu Tuhan, dan iman percaya selalu ada kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang GPDI Tiberias Bogor Tuhan, serta wakil-wakil gembala dan pengerja Tuhan. Biarlah kuasa-Mu selalu ada atas mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam mengembalakan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh jadi berkat Tuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat gereja-Mu Tuhan, baik keluarga besar GPDI Tiberias Bogor ataupun jemaat gereja-gereja lainnya Tuhan. Biarlah tetap bersatu Tuhan, seperti Engkau adalah satu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan,
orang tua kami Tuhan, adik kakak kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu ada atas kami semua Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang muda Tuhan. Biarlah kebangkitan rohani orang-orang muda yang mencari Engkau Tuhan. Orang muda yang memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang muda yang kuat dan menjaga ketaatannya kepada Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia. Ya Tuhan, muda yang mungkin masih menjauh daripada Engkau Tuhan, biarlah belas kasih-Mu ada atas mereka. Biarlah mereka boleh berbalik Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk pemuda-pemudi GPDI Tiberias Bogor Tuhan, baik yang di Bogor atau di luar kota. Biarlah perlindungan dan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Yang masih bersekolah Tuhan, yang bekerja, biarlah berkat-Mu, rahmat-Mu selalu melimpah bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk koordinator pemuda dan pengurus Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesatuan hati bagi mereka Tuhan dalam bekerja bersama-sama dengan umat Tuhan untuk melayani para anak-anak muda Tuhan. Berikan kreativitas Tuhan, urapan-Mu ada atas mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Halo pemuda yang diberkati Tuhan, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Baik, kita akan masuk ke bagian pengumuman. Let's check it out. Tema pada bulan Agustus ini yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Galatia 5 ayat 13. Jadi, selama bulan Agustus ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari kitab Galatia ya. Oh iya, teman-teman juga dapat membaca trivia yang menarik loh. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung aja cek di Instagram berikut. Kita juga ada grup meeting loh, yang pastinya seru banget. Karena kita bisa saling bertegur sapa, sharing satu dengan yang lain, dan yang pastinya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung pada grup meeting ini, bisa langsung DM pada Instagram @tiberias.youthbless atau mengisi biodata di link berikut. Jangan lupa juga untuk ikutan Youth Prayer Conference melalui Google Meet yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18.30. Bagi teman-teman yang rindu untuk dibantu dalam doa, bisa menuliskannya di link yang tertera. Ibadah pemuda selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 yang masih dilaksanakan secara online ya. Oh iya, kita juga ada informasi penting nih. Tiberias Youth Bless tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani baik dalam tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, maupun tim pelayanan mimbar. Untuk informasi selanjutnya bisa langsung cek di Instagram kita ya. Last but not least, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi pemuda maupun pemudi yang berulang tahun. Kiranya dalam pertambahan usia yang diberikan, teman-teman boleh semakin taat akan Tuhan dan membagikan visi Allah kepada lingkungan sekitar. Oke, sekian dulu pengumuman yang dapat disampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat bagi teman-teman yang berkuliah dan bekerja, baik itu di dalam rumah maupun harus pergi keluar rumah. Stay safe and keep praying. God bless you all. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami, orang-orang muda-Mu Tuhan, terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-Mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-Mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik, yang membuat orang menjadi diberkati.
Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama dengan seisi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau, untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak mudamu di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat mati ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.